Kalau menurut hitungan dari kerusakan hutan di Sumatera ya, terutama di 3 provinsi itu sekitar 1 juta hektar lebih. Ya. Kalau ada hitungan yang reboisasi 1 hektar itu, kalau angka moderatnya sekitar 8 juta per hektar. Berarti butuh 8 triliun. Nah, iya 8 juta. kali 1 juta berarti berapa tuh? Iya. Ya, katakan itu kan dananya sangat besar ya. Ya. Itu nggak mungkin dong kalau semuanya di cover sama APBN gitu ya. Ya. Ya itu tadi mekanisme itu segera penting yang penikmat HPH ini harus tadi mekanisme denda dan dihitung mungkin cocok nggak hitungan 38 triliun itu? Ya pasti kalau itu semua masuk ini nggak mungkin cukup. Ya makanya nggak mungkin cukup. Nah. Di 51,8 triliun itu nggak mungkin cukup itu Pak. Udah itu darurat doang itu. Dan saya membayangkan hanya jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, atau plus misalnya ya fasilitas ibadah, fasilitas sekolah dan atau perkantoran pemerintahan. Hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan hutan ya pasti nggak masuk. Pasti nggak masuk. Dan itu harus diurus sendiri dengan mekanisme sendiri yang memang kaitannya dengan keuntungan dari yang mereka dapat gitu ya. Harus ada mekanisme untuk menarik tuh. Menarik keuntungannya menarik keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ilegal yang dilakukan di tanah negara ya. Nah ini benar-benar enforcement-nya harus kuat. Oke. Kalau selama ini berdasarkan pengalaman Bang Sarkawi di KPPU, law enforcement itu terutama terkait denda. Kita kalau korporasi pidana ya mungkin kecil lah bagi mereka. Denda yang harus dibayarkan besar ini sering tertagih nggak sih Bang? Ya, kalau kita di KPPU, kalau sudah inkrah, mereka pada umumnya bayar. Pada umumnya bayar. Ada yang kecil-kecil kadang-kadang ya, tapi yang besar-besar itu pasti bayar. Misalnya terakhir ini kan KPPU lumayan aktif nih melakukan enforcement ya. Misalnya untuk Google kemarin kalau nggak salah 200 miliar ya. Iya, dapat ya, kena dia. Kena perusahaan PT Sani itu. Sekarang lagi berproses juga kalau nggak salah sudah didenda, diputuskan dendanya oleh KPPU kurang lebih 449 miliar ya. Dan saya kira banyak lagi yang lain yang sudah diputuskan oleh KPPU. Harapannya kita adalah terkait dengan pelanggaran lingkungan ini proses enforcement dan dendanya ini sama. Sehingga ini ada dana recovery. Nah cuma bukan berarti juga silahkan merusak hutan, lakukan asal bayar, gitu. Ini masyarakat sana yang teriak, masyarakat sana yang merasakan dampaknya langsung. Benar. Dan makanya denda itu kan harus memberikan efek jerah. Betul. Dikasih denda, dia nggak akan mengulangi lagi. Gitu. Kenapa? Karena ada efek jerah di dalam pemberlakuan denda itu. Makanya kalau di KPPU itu denda itu kan bisa sampai 50% dari profit. Atau 30% dari total sales. Artinya cukup besar sebenarnya. Cukup besar. Itu cukup untuk memberikan efek jerah untuk pelaku industri lingkungan ini. Dan 50% dari sales itu, dari profit atau 30% dari sales itu selama periode pelanggaran. Jadi kalau pelanggarannya 10 tahun ya 10 tahun didenda sebesar 30% dari sales atau 50% dari profit itu. Oke. Dan saya kira itu kan bisa diberlakukan untuk nariknya berapa lama, Bang? Karena ini untuk rehabilitasi kita butuh sangat cepat. Ya harus pada saat diputus inkrah. Kalau dia banding sampai ke Mahkamah Agung, setelah diputus oleh Mahkamah Agung ya langsung harus bayar. Dan ini kan terkadang proses hukum di kita kan berjalan lambat. Ya, itu. Berbelit. Bertingkat-tingkat. Makanya proses enforcement-nya harus berlangsung terus. Jangan pada saat bencana baru mikir untuk lakukan enforcement. Melakukan denda, baru hitung-hitung, oh ini ada uang kita nih 38,7 yang bisa kita tagih. Yang bisa kita tagih. Padahal harusnya itu kan dari dulu di enforce, sehingga terkumpul dana puluhan triliun kan. Terjadi seperti ini ada standby funding ya. Artinya kita punya anggaran emergency fund, fund yang bisa kita gunakan apabila terjadi bencana dimanapun itu berada. Betul. Dan ini Mas, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pembiayaannya ini sudah harus dipikirkan melalui mekanisme asuransi.
Jadi Oke. asuransi Ini bencana. menarik sekali Dan ini. ya saya kira kita bisa meniru model Jepang ya. Ya, Ya saya kira bencana apapun di Jepang itu kan hampir semuanya di cover oleh asuransi. Sementara di kita belum melakukan itu. Sementara di kita belum. Di Kementerian Keuangan saya kira sudah ada konsep asuransi bencana ya. Tetapi itu masih terbatas Aset untuk negara. barang aset milik negara. Nah cuma saya nggak tahu nih untuk di kasus di Sumatera Utara, Aceh, Sumbar, apakah aset-aset negara yang ada di situ itu udah di-cover oleh mekanisme asuransi. Nah, ini mungkin Pak Purbaya nih yang harus menjawab, ya, betul, mengumumkan bahwa ya jangan khawatir dengan penggunaan APBN misalnya ya, karena sebagian besar atau seluruh aset negara yang ada di situ udah di-cover oleh misalnya 70% atau 80% atau bahkan 100% oleh asuransi. Nah, itu tapi tadi kita kan bicara. kita nggak tahu ya. Betul. Kita bicara tadi yang Bang Sarkawi jelaskan pemerintahan. Bang Sarkawi juga sempat menyinggung membandingkan dengan Jepang. Ya. Kalau di negara Jepang atau negara lain seperti apa? Apakah hanya gedung pemerintahan saja atau keseluruhan termasuk rumah warga? Keseluruh aktivitas ekonomi itu kan ada insuransi, di-cover oleh asuransi. Makanya salah satu negara yang industri asuransinya paling maju di dunia itu kan Jepang. Betul. Termasuk asuransi bencana. Makanya kalau lihat perusahaan-perusahaan asuransi global itu kan hampir semuanya mayoritas Jepang. Kan Jepang, Amerika, sebagian besar Eropa ya. Itu kan yang paling maju dari sisi industri asuransi. Dan asuransi kebencanaan, khususnya yang berkaitan dengan bencana alam ya, saya kira yang paling maju ya Jepang. Mungkin karena mereka ini wilayah yang setiap saat bisa kena gempa. Benar. Gempanya kan sangat sering di sana. Benar. Barusan kemarin aja 7, berapa? 7,5 skala Richter, betul. Artinya itu bukan berarti udahlah mekanisme sudah ada gitu ya? Benar. Tapi kan dengan gempa 7,6 skala Richter mungkin kemarin itu ya. Gede tapi kan itu. kita nggak mendengar ada skala kerusakan yang luar biasa, yang sangat berat ya. Karena apa? Well prepare mereka. Well prepare, kemudian manajemen resiko bencananya sudah sangat bagus. Kalaupun terjadi dampak yang bersifat katastrofik ya, yang sangat besar, itu sudah di cover dengan satu mekanisme asuransi termasuk pembiayaan oleh APBN. Jadi menarik ya untuk belajar dari negara-negara yang bisa menyiapkan secara makanya sistematis next dari step-nya Jepang. Mas. Pemerintah Indonesia harus studi ke asuransi bencana yang ada di Jepang. Menarik, usulan menarik. Ya. Nah, satu ini konsekuensi ketika kita tidak menetapkan ini sebagai bencana nasional. Sementara anggaran kita terbatas. Tadi menarik Pak Sarkawi, pelibatan masyarakat. Betul. Untuk bahu-membahu, membangun bersama. Karena ini saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar ini juga tidak mungkin negara sendirian. Nah, gimana ini bentuknya ini? Terutama pemulihan ekonominya lah, gitu kira-kira ya. Dan saya yakin dengan peringkat Indonesia selalu berada di peringkat 1 World Giving Index. Itu paling dermawan. Pasti negara yang paling dermawan, paling tinggi. Makanya yang paling penting kalau berharap pelibatan private sector atau masyarakat umum untuk ikut bergotong royong membiayai bahkan proses pemulihan ini ya, satu, pengelola atau lembaga yang mengkoordinasikan proses rehabilitasi dan recovery ini atau rekonstruksi ini harus benar-benar tingkat trust-nya itu sangat tinggi. Ya paling tidak selevel lah dengan BRR zaman dulu, era Pak SBY di Aceh itu. Sehingga kepercayaan publik lokal maupun internasional itu sangat kuat ya. Betul. Sehingga ini tidak hanya menjadi beban pemerintah ya, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh entitas lah. Nah, tapi dengan catatan ya itu tadi kepercayaan itu harus sangat tinggi. Lembaga dan figur siapapun yang ada di situ tuh orang dipercaya dan dianggap amanah untuk kalau mengelola uang zaman dulu besar. Kan Pak Kuntoro ya. Ya saya kira dari sisi kredibilitas kan luar biasa ya. Luar biasa. Termasuk timnya juga waktu itu. Timnya juga sangat kuat. Nah saya kira ya paling tidak meniru lah apa yang dilakukan oleh Pak SBY zaman dulu itu ya. Sehingga ini benar-benar trustable ya. Dan banyak figur-figur yang cocok untuk melaksanakan tugas itu ya. Saya kira sangat banyak, banyak. Nah, terkait dengan pertanyaan awal tadi, apa strategi khusus kontrasiklus
yang harus kita lakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi ini. Apalagi kita mengkhawatirkan jangan sampai Q1 2026 itu ikut larut. Saya kira yang pertama ya, yang paling cepat bisa kita lakukan, yang mau tidak mau tumpuannya ya lagi-lagi harus kembali ke Pulau Jawa. Karena ya yang paling cepat ya. Yang paling cepat itu untuk karena, jadi bantalan. Bantalan karena 60% ekonomi kita ya kontribusinya di Jawa. Coba bayangkan Pulau Jawa itu menyumbang 3,02% terhadap pertumbuhan kita yang 5,04%. Lebih dari separuh kan di kuartal ketiga. Nah, artinya di kuartal keempat pun ya harus di sini. Kemudian yang kedua, yang paling cepat supaya di Q1 2026 tidak terdampak terlalu besar dan aktivitas ekonomi masyarakat bisa segera pulih lagi. Mungkin bukan pulih ya, ada pergerakan dulu ya, belum normal lagi ya, masih butuh waktu lah itu ya. Dana yang 51,8 triliun itu ya benar-benar harus disalurkan cepat sehingga itu bisa menyerap tenaga kerja ya, karena kalau otomatis bangun jalan butuh buruh di situ kan. Kemudian bangun gedung butuh pekerja, kemudian bangun jembatan, perkantoran semuanya kan membutuhkan pekerja dalam jumlah yang banyak ya. Mudah-mudahan teman-teman yang biasanya bekerja sebagai peternak, petani ini untuk sementara bisa dialihkan untuk tenaga itu ya, pembangunan. Kemudian yang ketiga ya itu tadi Mas, aktivitas ekonomi di daerah itu, utamanya di kabupaten kota di luar Jawa, itu kan fokusnya di pasar-pasar tradisional, sehingga percepatan pembangunan kembali pasar-pasar tradisional itu harus jadi prioritas nomor satu tuh. Untuk apa? Supaya aktivitas ekonomi ini bisa jalan lagi. Nah, saya kira langkah-langkah ini yang bisa dilakukan dalam jangka yang sangat pendek untuk mempercepat proses pemulihan dan tidak berdampak terlalu serius terhadap perekonomian kita secara nasional ya. Nah, mungkin jangka menengah, jangka panjang ya itu tadi, membangun aglomerasi ekonomi di seluruh provinsi sehingga kontribusi masing-masing provinsi terhadap kue ekonomi nasional ini relatif sama ya. Ya mungkin nanti ke depan Jawa tidak lagi terlalu dominan, Sumatera mungkin naik dari 20% sekarang, Sulawesi yang sekarang hanya 7,07% bisa menjadi 15%. Kemudian Kalimantan yang sekarang, Kalimantan itu kurang lebih 8% terhadap kue ekonomi nasional bisa naik lagi. Papua juga seperti itu. Ya sehingga pertumbuhan kita ini ya dipicu dari bawah, dari semua daerah, karena ada kegiatan manufaktur yang tersebar ya. Dan kalau begitu target pertumbuhan ekonomi 8% bisa jalan. Dan itu pun Pak Purbaya tidak perlu pusing-pusing, lakukan sidak ke Himbara, ke BRI, BNI, BTN untuk menanyakan dana 276 triliun sekarang. Ini tersalur apa enggak? Ini tersalur dengan sendirinya kalau manufaktur di sini bisa jalan kan. Nah, saya kira itu Mas. Artinya program jangka pendek tadi dengan jangka menengah dan jangka panjang ini harus dilakukan tidak terlalu lama waktunya. Harus bersamaan. Harus bersamaan. Dan ya misalnya yang jangka pendek kan ini otomatis sudah pasti bisa. Karena kita harus rehabilitasi dan rekonstruksi dulu. Termasuk tadi Mas, menghitung berapa jumlah masyarakat kita di sana yang tidak bisa bekerja sampai sekian bulan ke depan. Ini kan harus di-cover oleh cash transfer bantuan tunai ke mereka sehingga mereka bisa hidup. Tapi jangka menengah panjangnya ya sudah harus disiapkan dari sekarang. Dan basisnya kan sudah ada. Ada MP3EI zamannya Pak SBY, itu master plan percepatan dilihat kembali. Sudah ada tagline Indonesia sentris zamannya Pak Jokowi. Tinggal ini dilihat lagi. Nah, ini yang dipercepat implementasinya. Dan tidak perlu studi-studi lagi. Ini kan sudah ada. Sudah ada studinya. Saya bayangkan dulu Mas, waktu menyusun MP3E itu kan luar biasa. Diskusi yang dilakukan di mana-mana kan. Pelibatan kampus dan segala macam kan sudah dilakukan. Nah, tinggal bagaimana ini dihidupkan lagi. Kembali. Pertanyaan berikutnya adalah pemerintah kan punya program prioritas. Ya. Apakah tadi yang kita obrolin sepanjang ini itu bisa mengganggu itu atau
prioritasnya program gimana? prioritas terpaksa harus direm dulu gitu. Koperasi Merah Putih. Tapi kalau kita lihat Ya. Pak Prabowo ini kan terlalu fokus ya ke MBG, kemudian fokus ke Koperasi Merah Putih desa, dan ini kan kalau MBG saja tahun 2026 kan bisa sampai 350 triliunan ya. Kemudian mungkin kalau koperasi desa itu ya mungkin di bawahnya. Tapi itu kan dua itu bisa sampai jangan-jangan sampai 500 triliun ya. Nah, ini program ini bagus sejauh pembiayaannya tersedia secara memadai. Nah, sekarang ada kebutuhan darurat di Aceh, Sumut dan Sumbar. Nah, ini kan harus ada sumber pembiayaan tersendiri ya. Kalau tidak ingin menggerus mengurangi yang sudah dianggarkan di MBG, kemudian Koperasi Desa Merah Putih ya mau tidak mau kan harus ada realokasi anggaran lagi ya, harus ada yang dikurang-kurangi. Kalau nggak mau berarti pajaknya harus naik kan. Tadi kan Pak Purbaya udah bilang saya nggak mau majakin dulu karena pertumbuhan ekonomi kita masih 5%. Pajaknya baru mau dinaikkan setelah 6%, otomatis pendapatan negara dari pajak kan terbatas. Betul. Kalau itu terbatas ya mau tidak mau harus ngutang kan. Sumber negara kalau nggak pajak, pendapatan non pajak atau utang kan. Nah, mau tidak mau ya pasti utang lagi kalau kegiatan-kegiatan yang lain tidak mau dikurangi porsinya ya. Saya kira ya ini pilihan buat Pak Prabowo. Nah, tapi kalau menurut saya ya program prioritas rehabilitasi itu saya kira nomor 1, dan saya kira kan Pak Prabowo sudah mengumumkan ya bahwa ini bukan bencana nasional tetapi prioritas nasional. Artinya dari sisi pembiayaan pun akan jadi prioritas ya. Cuma yang lain-lain tadi yang sifatnya jangka menengah panjang ini harus dikerjakan bersamaan. Kalau enggak kan kejadiannya akan berulang begitu lagi. Begitu akan terjadi lagi hal yang sama, bencana alam, kita akan kelabakan lagi. Jadi pakai pemadam kebakaran terus ya. Betul. Tidak mematikan api ya. Termasuk itu Mas, studi ke Jepang. Lihat modelnya mereka bagaimana market pasar melalui instrumen asuransi bisa membiayai itu. Jadi bukan negara lewat APBN yang membiayai jadi tidak proses. mengganggu APBN. Tidak mengganggu program. Sudah ada sistem sendiri yang dirancang untuk menahan itu. Benar. Dan toh embrionya di Kementerian Keuangan kan sudah ada. Asuransi untuk bencana, tapi hanya terfokus ke aset negara. Mungkin bisa diperluas? Bisa diperluas untuk kegiatan ekonomi yang lain atau aset-aset yang lain. Saya terakhir. Bagaimana pelibatan publik? Karena ini melibatkan APBN, ya kan? Publik kan begitu antusias ya, solidaritas kemana-mana. Bahkan mereka datang dengan sukarela, biaya sendiri, menyalurkan bantuan, ikut bantu, ikut menggalang dana dan sebagainya. Nah nanti bagaimana pelibatan publik itu agar memastikan 51,8 triliun itu bisa tersalurkan dengan tepat dan tidak ada kebocoran di sana. Saya kira satu prinsipnya ya, transparansi, akuntabilitas, dan harus partisipatif ya. Akuntabilitasnya apa ya? Satu kan orang sekarang digital ya, semua digitalize. Setiap penggunaan dana itu kan setiap saat bisa dimonitor ya. Pengeluaran Rp1 pun kan bisa dimonitor oleh publik. Nah di sini tuntutannya nih ke Pak Maruli dan tim bagaimana membangun sistem digital sehingga itu bisa diakses oleh siapapun terkait dengan penggunaan dana yang 51,8 triliun itu. Termasuk alokasinya kemana saja. Dengan membangun seperti ini, akuntabel, dianggap akuntabel, otomatis kan partisipasi publik akan semakin tinggi ya, pelibatan masyarakat bukan hanya mengontrol, tetapi ikut membiayai. Ternyata kurang kita sumbang lagi. Kenapa? Karena akuntabel, terpercaya. Nah, saya kira dan korporasi pun juga bisa dilibatkan lewat CSR. Korporasi pun lewat CSR bisa ikut serta. Ya, saya kira catatannya ya transparansi, harus transparan, akuntabilitas, terbuka sehingga semua orang bisa mengakses. Level kepercayaan publik terhadap proses ini tinggi, ya otomatis partisipasi akan jalan. Terima kasih, Bang Sarkawira. Luar biasa nih. Luar biasa. To the point aja ya. Apalagi tadi to the point juga memberikan saran kepada pemerintah. Cukup menarik sarannya. Kita itu bagus. Tujuan kita itu. Baik, Sobat Cindo, banjir boleh surut, tapi ekonomi rakyat tidak boleh larut. Kita butuh aksi nyata, bukan sekedar revisi angka. Jaga pasokan, tahan inflasi,
agar negeri ini kembali berdikari. Saya Ika Kesuma pamit. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa di 7 Poin Aja berikutnya. To the point aja.